Hey yo gengs, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, gue akan mengulas alur cerita film drama Korea yang berjudul Love Lesson yang dirilis pada tahun 2013. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, ada seorang wanita bernama Ju Min-ten. Wanita ini berprofesi sebagai seorang komposer dan pencipta lagu populer. Terlihat Ju Min-ten ada undangan acara party dengan rekan-rekan kerjanya. Salah satu temannya, kita sebut saja namanya Tomo, dia tertarik dengan Ju Min-ten yang hanya dijadikannya sebagai pelampiasan saja. Terlihat Ju Min-ten pergi karena tidak suka dengan keramaian. Lalu Tomo mengejarnya dan menggerayangi Ju Min-ten di lift. Tak disangka, pintu lift pun terbuka dan anak muda bernama Abdul ini terkejut melihat Ju Min-ten dan Tomo lagi enak-enak di dalam lift. Esoknya, setelah Ju Min-ten enak-enak dengan Tomo, dia bergegas untuk berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Ju Min-ten sempat mendapatkan berita buruk karena Ju Min-ten belum juga merilis lagu barunya yang sudah ditagih oleh pihak manajemen. Karena pusing, Ju Min-ten pun pergi untuk mencari inspirasi. Pada malam hari, Ju Min-ten kembali melihat Abdul, yaitu anak muda yang tadi, lagi berduaan dengan pacarnya. Tak diduga-duga, saat di dalam lift, Abdul satu lift lagi dengan si Ju Min-ten. Di sini terlihat si Ju Min-ten sempat melirik-lirik body dari si Abdul. Lanjut cerita. Abdul ini adalah seorang siswa jurusan seni lukis dan musik. Dan terlihat si Abdul ini lagi praktek melukis seorang wanita. Tapi si Abdul ini tidak dapat berkonsentrasi karena teringat dengan si Ju Min-ten. Scene berpindah ke si Ju Min-ten yang sedang pusing tujuh keliling dengan masalah yang ada di studio musik itu. Sudah lagu gak rilis, inspirasi gak ada, ditambah lagi dengan suara biduan dangdut di dalam ruangan itu. Karena pusing, Ju Min-ten pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, datanglah laki-laki cabul yang bernama Tomo tadi, menarik tangan Ju Min-ten dan mengajak enak-enak di dalam mobil yang berlokasi di kolong jembatan. Karena Ju Min-ten yang merasa risih atau gimana, mereka tidak jadi mantap-mantap. Lalu Ju Min-ten pun meninggalkan Tomo sendirian. Sebelum pulang ke apartemen, Ju Min-ten mampir ke sebuah Indomart untuk membeli Kinder Joy dan Silver Queen. Tak disangka bertemu lagi dengan si Abdul ini. Karena penasaran, Ju Min-ten kemudian mengikuti Abdul. Dan kayaknya sih dia mulai tumbuh bibit-bibit percintaan. Dan si Ju Min-ten pun bersembunyi di dalam sebuah mobil. Lalu Ju Min-ten mendapatkan inspirasi untuk merilis lagunya. Jadi guys, intinya itu setiap Ju Min-ten bertemu dengan si Abdul, si Ju Min-ten mendapatkan inspirasi untuk menulis lagu. Lanjut esok harinya, si Abdul lagi main basket dengan temannya yang kita sebut saja si Gentong. Karena kecapean, mereka kemudian pergi ke sebuah warung untuk membeli minuman. Dan dari kejauhan, terlihatlah si Ju Min-ten berjalan kaki memakai baju biru, celana hitam, sandal merah, dan memegang buku di tangan kanannya. Karena penasaran, si Abdul dan si Gentong mengikuti si Ju Min-ten ke sebuah gedung. Ternyata di sana lagi ada jumpa pers tentang piano, dan moderatornya kebetulan adalah si Ju Min-ten. Alih-alih ingin memandangi body Ju Min-ten, Abdul yang duduk di kursi depan malah menghayal mantap-mantap dengan si Ju Min-ten. Karena Joninya si Abdul ini baperan, dia lalu lari ke toilet. Dan di toilet si Abdul melanjutkan imajinasi dan hayalannya itu. Tak disangka kamu Abdul. Tak lama kemudian datanglah si Gentong yang mengajak Abdul untuk meminta nomor HP Ju Min-ten. Modus nih si Gentong tuh ya. Ya dari sinilah kisah cinta dan mantap-mantap mereka akhirnya dimulai. Singkat cerita, si Abdul mencoba menghubungi Ju Min-ten
untuk memulai les privat piano. Dan Juminten pun mengizinkan si Abdul untuk datang ke apartemennya. Dan tanpa pikir panjang, si Abdul langsung tancap gas ke apartemen Juminten. Sesampainya di sana, Juminten sedikit nakal dan merayu si Abdul. Ya, dengan cara begitulah kali ya si Juminten tuh. Sampai puncaknya saat diajarkan piano, Juminten sempat memegang tangan si Abdul dan mengarahkan tangan itu ke gunung kembarnya si Juminten. Enak kali ya, Abdul. Karena tegang gak karuan, si Abdul meminta izin untuk pulang. Saat si Abdul pulang, Juminten kembali mendapatkan inspirasi untuk membuat lagunya. Dan dia pun sadar bahwa setiap dekat dengan si Abdul, si Juminten akan mendapatkan ide untuk membuat lagu baru. Di tempat lain, si Abdul yang masih gemetar panas dingin kemudian melakukan adegan olahraga 5 jari sambil berimajinasi tentang si Juminten. Lanjut esok malamnya, si Abdul yang penasaran dengan Juminten kemudian menunggu si Juminten pulang kerja. Sesampainya Juminten di apartemennya, tak pikir panjang, si Abdul langsung menggendong Juminten ke sofa. Niat untuk meminta jatah, namun si Juminten malah mengajak si Abdul untuk memakan es krim. Lanjut pagi harinya, si Abdul dijemput dengan mobil oleh si Juminten dan diajak ke tempat lukisan. Lalu si Abdul memeluk pinggang dari si Juminten ini. Karena kode itu, Juminten langsung menarik si Abdul dan mengajak si Abdul ke perpustakaan paling belakang. Dan di sana kalian semua pasti tahulah mereka ngapain. Yang jelas ya mantap-mantap, yaitu dengan posisi BJ. Terlihat kemudian mereka pulang ke apartemen. Juminten pun dengan lancar mendapatkan inspirasi untuk lagu barunya. Sambil Abdul yang melukis Juminten, dan di sini pokoknya mereka melakukan banyak sekali adegan-adegan yang membuat mereka berdua keenakan. Dan jika kalian penasaran, bisa coba melihat sendiri full movie-nya. Lanjut cerita, Juminten sudah menyelesaikan aransemen musiknya. Tapi di sini terlihat si Tomo, cowok yang cabul itu, cemburu karena Juminten dekat-dekat dengan si Abdul. Di tempat lain, si Abdul didatangi pacarnya yang khawatir karena si Abdul sudah lama tak ke sekolah. Dan juga hubungan mereka sudah tak seharmonis dulu. Tak disangka, Juminten melihat semua itu lewat spion mobilnya. Dan terlihat kayaknya si Juminten ini cemburu dengan si Abdul. Pada malam hari, Tomo sudah menunggu Juminten di depan pintu apartemennya. Dengan kondisi agak mabuk dan ditambah sudah minum jamu dari Maerot, dengan ganas dan gagah berani, Tomo langsung mencetak gol di gawang milik Juminten. Sampai-sampai gawangnya itu kebanjiran. Tak disangka si Abdul yang pergi ke apartemen Juminten melihat adegan itu. Dan lalu si Abdul pun pergi karena cemburu buta dan sakit hati. Lalu esok harinya, di studio musik ada masalah karena kekurangan satu lagu lagi untuk rekaman. Terlihat Juminten yang galau karena kejadian kemarin malam. Dia kemudian mencoba mencari si Abdul ke tempat biasanya. Tapi ya seperti itu, si Abdul tidak ketemu-ketemu. Dan sampai pada malam hari, Juminten mencoba mengirim pesan, tapi tidak dibalas oleh si Abdul ini. Singkat cerita, manajer kantor datang untuk menagih satu lagu lagi. Karena bingung, Juminten kemudian meminta waktu 1 minggu lagi. Dan si Juminten pun berusaha membuat lagu dengan mengingat-ingat masa indah dengan si Abdul. Namun hal itu ternyata gagal. Tak lama kemudian, Abdul datang dan menyatakan cintanya ke si Juminten. Dan mereka pun kemudian melakukan adegan mantap-mantap. Mereka saling tikam, saling jambak, dan saling geprek sampai-sampai mereka keenakan dan kebanjiran. Lanjut esok harinya, Juminten yang keluar kota untuk menyelesaikan satu lagu lagi.
Di sana terlihat si Juminten ini sangat bersemangat. Namun di tempat lain, si Abdul sangat galau karena tidak menerima kabar dari si Juminten. Dan akhirnya lagu itu pun jadi dan diberi judul Goodbyes to My Romance. Saat Juminten kembali ke kota, dia kemudian menyempatkan diri untuk bertemu dengan si Abdul. Tapi ternyata hubungan si Abdul dengan pacarnya sudah baik dan romantis. Jadi si Abdul kemudian berjanji untuk tidak lagi mengganggu si Juminten. Lalu si Juminten pun pergi dengan sakit hati. Dan film pun kemudian tamat.